3 cara membuat branding produk. Di sini kita akan membahas beberapa bahasan mengenai branding produk. Yang pertama, apa itu branding produk? Kedua, apakah manfaat yang didapatkan dari branding produk? Ketiga, apakah tujuan dari branding produk? Kemudian yang keempat yaitu bagaimanakah cara membuat branding produk suatu usaha? Dan yang kelima yaitu apakah branding produk sangat diperlukan dalam memulai usaha online? Apa itu branding produk? Apa sih branding produk itu? Nah, sebelum kita akan membranding suatu produk, kita harus mengerti terlebih dahulu apa sih branding produk itu. Nah, branding produk adalah pemberian nama suatu produk yang berisi simbol, istilah, atau logo, atau dapat dikatakan sebagai pemberian suatu identitas produk, yang mana branding produk ini dibuat untuk membedakan barang atau jasa yang akan kita jual dengan penjual lainnya. Selanjutnya yaitu manfaat dari branding produk. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari melakukan branding produk yaitu diantaranya ada 5 manfaat. Yang pertama, branding produk akan membuat suatu produk berbeda dengan merek produk lainnya. Kedua, yaitu memberikan daya tarik tersendiri. Ketiga, mendapatkan pelanggan yang loyalitas atau pelanggan yang setia. Dan yang keempat yaitu mendapatkan harga jual yang lebih tinggi. Dan yang terakhir yaitu mendapatkan kesempatan untuk membuat produk yang berbeda tetapi dengan brand yang sama. Kemudian, apa sih tujuan dari membranding produk itu? Nah, ada 4 tujuan kenapa kita harus membranding produk dalam suatu usaha. Yang pertama, mengendalikan pasar. Maksudnya yaitu produk yang akan dijual dapat melekat dan dikenal luas di masyarakat ataupun oleh konsumen, di mana kita harus bisa mengendalikan pasar, mengendalikan minat pembeli atau konsumen terhadap jumlah produk yang akan kita tawarkan. Yang kedua yaitu dari sebagai pembeda. Maksudnya yaitu sebagai karakteristik atau ciri khas dari produk yang kita miliki, yang mana ini akan menjadikan produk kita ini berbeda dari produk lainnya. Yang ketiga yaitu membentuk citra. Maksudnya yaitu memberikan suatu jaminan kualitas dan keyakinan masyarakat akan produk yang kita miliki. Misalnya, kita menjual suatu produk kita secara online. Nah, bagaimana kita menjamin kualitas dari produk yang kita miliki? Misalnya, kita memberikan suatu garansi atau memberikan cashback, kembalian uang tunai, ataukah kita akan memberikan suatu diskon. Nah, itu akan membentuk citra dari produk itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, sebagai sarana promosi. Nah, branding produk ini penting. Kenapa? Karena dari branding produk ini kita dapat melakukan sarana promosi sebagai promosi, yaitu untuk meningkatkan daya tarik konsumen terhadap produk yang kita tawarkan. Yaitu dengan kita melakukan promosi, tentunya produk kita akan lebih mudah dikenal oleh banyak konsumen atau pembeli. Sehingga dengan itu, dengan dikenalnya produk kita, maka konsumen akan berdatangan ataupun loyal terhadap produk kita. Selanjutnya itu bagaimana cara atau langkah-langkah membuat branding produk. Nah, di sini ada 4 cara atau langkah-langkah dalam membuat branding produk. Langkah pertama yaitu tentukan nama produk yang akan dibuat. Nah, dalam membranding produk, yang pertama kita harus menentukan nama produk yang akan kita buat. Misalnya, kita ingin membuat
ini produk skincare atau produk parfum, kita harus memberikan nama nih. Produk kita itu apa namanya? Nah, namanya ini tidak harus yang terlalu keren, namun yang mudah diingat dan mudah dimengerti oleh pembeli atau konsumen. Yang kedua yaitu nama brand produk usaha diusahakan yang menarik dan mudah diingat. Nah, seperti yang sebelumnya dikatakan bahwa nama brand produk usaha itu harus yang mudah diingat juga menarik. Kenapa bisa begitu? Karena konsumen akan lebih mudah mengingat nama brand produk yang menarik, yang unik, juga yang mudah diingat, bukan nama brand produk yang terkesan sulit untuk diingat. Langkah ketiga yaitu membuat desain logo ataupun poster produk yang akan dijual. Nah, di sini juga kita penting, dimana kita akan membuat logo. Misalnya, kita membuat suatu produk. Nah, dimana kita harus membuat logo dari produk itu jika ingin memasarkannya secara online atau secara lebih luas lagi terhadap para penjual atau pembeli. Nah, dimana poster produk ini bisa kita buat misalnya di aplikasi edit-edit yang ada di Play Store. Kita bisa mendownloadnya. Nah, langkah keempat yaitu membuat kemasan produk yang menarik perhatian konsumen. Nah, ini juga menjadi suatu pemicu produk kita bisa diminati oleh banyak konsumen. Yang mana dengan membuat kemasan produk yang menarik, konsumen akan mudah tertarik dengan produk yang akan kita tawarkan. Nah, yang terakhir yaitu apakah branding produk sangat diperlukan dalam memulai usaha? Branding produk itu sangat diperlukan dalam memulai suatu usaha. Mengapa demikian? Karena ketika kita membuat suatu produk yang baru, tentunya kita harus memperkenalkan produk kita kepada banyak orang, ataupun kepada masyarakat, ataupun kepada banyak konsumen, agar konsumen itu tahu produk apa yang kita jual, apa sih produk yang dia jual, apa sih manfaatnya, apa sih keuntungan yang akan saya dapatkan. Tentunya konsumen akan berpikir seperti itu. Nah, selanjutnya juga selain itu, branding produk ini akan membuat seorang konsumen akan mendatangi produk kita secara tidak langsung karena ia tertarik dengan brand produk yang kita miliki. Entah itu dari segi kualitas, segi pelayanan, ataupun dari segi kemasan yang membuat konsumen tertarik akan produk kita. Jadi, sebisa mungkin kita harus membuat branding produk semaksimal mungkin dan sebagus mungkin. Dan dengan kata lain, sebagus mungkin yaitu dengan memberikan bagaimana keunggulan